Di sini saya Alaica akan menjelaskan yang pertama tentang teori kuantitas uang. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya ke atas harga-harga. Dan perubahan kedua variabel tersebut ke arah yang sama apabila penawaran harga bertambah 5%, maka harga-harga juga akan berkurang sebanyak 5%. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang persamaan pertukaran, yang dimana rumusnya MV sama dengan PT, M adalah penawaran uang, V adalah laju peredaran uang, P adalah tingkat harga, T jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Nilai PT lebih besar dari pendapatan nasional karena ia meliputi nilai transaksi barang-barang setengah jadi. Dalam uraian mengenai pendapatan nasional telah dijelaskan bahwa pendapatan nasional adalah nilai-nilai barang jadi yang diproduksi dalam suatu negara pada tahun tertentu. Bisa juga menggunakan rumus MVY sama dengan Y, di mana M merupakan penawaran uang, VY merupakan laju peredaran uang yang dibelanjakan untuk membeli barang jadi saja, dan Y merupakan pendapatan nasional. Jika nilai Y adalah tingkat harga dikalikan dengan jumlah barang yang diperjualbelikan, Y lebih kecil dari PT. Sebagai akibat dari keadaan ini, maka VY adalah lebih kecil dari V. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Yang pertama adalah dalam suatu perekonomian T sama dengan 500, penawaran uang 200, dan laju peredaran uang adalah 5. Dasarkan kepada teori kuantitas, tingkat harga adalah 2. Jadi di mana MV sama dengan PT 500 X 5, PT 500P, dan P adalah 2. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teori sisa tunai. Teori ini menerangkan sifat hubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga. Teori sisa tunai mempunyai pandangan yang sama dengan teori kuantitas uang. Teori ini juga berpendapat bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga-harga yang sama tingkatannya, di mana M, P, dan T mempunyai arti yang sama dengan MPT dalam persamaan MV sama dengan PT. Dalam teori sisa tunai, K adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang tetap dipegang mereka dalam bentuk tunai. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kritik-kritik ke atas teori kuantitas uang. Sehingga ke masa kini pandangan-pandangan pokok teori kuantitas uang masih mendapat sokongan yang kuat dari segolong ahli-ahli ekonomi. Ahli-ahli ekonomi modern yang menyokong teori kuantitas uang dikenal sebagai golongan monetaris. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Fitrianingsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori keuangan Keynes. Tolong perhatikan baik-baik ya teman-teman. Menurut analisis Keynes, masyarakat meminta uang untuk 3 tujuan. Yang pertama, permintaan uang untuk transaksi. Uang sangat penting dalam kegiatan ekonomi transaksi jual beli.
Yang kedua, permintaan uang untuk berjaga-jaga. Uang disisihkan untuk berjaga-jaga di masa depan apabila masyarakat menghadapi kesusahan di masa yang akan mendatang. Dan yang ketiga, permintaan uang untuk spekulasi. Uang disimpan untuk membeli surat-surat berharga seperti obligasi pemerintah, saham perusahaan, dan treasury bill. Selanjutnya kita akan membahas tentang permintaan uang dalam grafik. Perlu kita ingat, permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan nasional, sedangkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Mari kita lihat ke grafik A. Di situ bisa kita lihat sumbu datar menunjukkan jumlah uang yang diminta dan sumbu tegak menunjukkan pendapatan nasional. Kurva MTP bergerak dari bawah kiri ke kanan atas dan bermula dari titik origin. Kurva seperti ini berarti semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi permintaan uang untuk transaksi. Selanjutnya kita melihat ke grafik B. Sumbu datar menunjukkan jumlah uang yang digunakan untuk tujuan spekulasi, dan sumbu tegak menunjukkan suku bunga. Ciri-ciri grafik ini yaitu semakin rendah suku bunga, maka semakin banyak permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang permintaan penawaran uang dan suku bunga. Bisa kita lihat di grafik A menggambarkan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Oleh karena ia tidak ditentukan oleh suku bunga, maka kurva MTP adalah tidak elastik sempurna atau tegak lurus. Kurva MSP dalam grafik B adalah permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang dalam masyarakat yaitu MD, yang meliputi permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Dan spekulasi ditunjukkan dalam grafik C. Kurva MD diperoleh dari penjumlahan kurva MTP dengan kurva MSP. Kurva MD menunjukkan bahwa pada suku bunga R0, permintaan uang dalam perekonomian adalah D0. Dan pada suku bunga R1, permintaan uang dalam perekonomian adalah D1. Sekarang kita akan membahas tentang penawaran uang dan penentu suku bunga. Bisa kita lihat di situ terdapat kurva MS0 dan MS1. Itu adalah kurva penawaran uang. Jumlah penawaran uang dalam suatu masa tertentu ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral dan jumlahnya tetap dalam jangka pendek. Maka, kurva penawaran uang adalah tidak elastik sempurna atau tegak lurus. Lalu kita akan melihat ke kurva untuk penentu suku bunga. Suku bunga dalam ekonomi ditentukan oleh keseimbangan dalam permintaan dan penawaran uang. Asumsikan, pada mulanya jumlah penawaran uang adalah MS0. Kurva ini bersilang dengan kurva MD pada E0. Dan ini berarti bahwa suku bunga adalah R0. Perkenalkan, nama saya Dila Isya Nur Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang dan kegiatan ekonomi pandangan Keynes. Mekanisme transmisi. Pertama, rangkaian peristiwa yang berlaku. Grafik A menggambarkan efek pertambahan penawaran uang ke atas suku bunga. Pertambahan penawaran uang dari MS0 menjadi MS1 menyebabkan suku bunga merosot dari R0 menjadi R1. Efek perubahan suku bunga ke atas investasi ditunjukkan dalam gambar B. Pada ketika tingkat bunga adalah R0, tingkat investasi swasta adalah I0. Penurunan suku bunga menjadi R1 menyebabkan investasi bertambah menjadi I1. Dalam gambar C, ditunjukkan efek dari pertambahan investasi ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Kedua, teori keuangan Keynes dan tingkat harga. Teori keuangan Keynes sama sekali tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang kepada tingkat harga. Oleh karena masih terdapat pengangguran, kenaikan penawaran uang dianggap hanya akan menaikkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Tingkat harga diasumsikan tidak akan mengalami perubahan. Perangkap likuiditas. Mulanya penawaran uang adalah MS0. Kurva permintaan uang DM menyilang MS0 di titik E0 dan ini menunjukkan bahwa suku bunga adalah 4%.
Perkenalkan, nama saya Todung Barita Sianturi. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek perubahan penawaran uang dalam analisis kurva AD dan AS. Yang pertama, efek perubahan penawaran uang ke atas kurva AD. Bisa dilihat pada grafik A, ditunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi Y sama dengan AE, di mana suatu perekonomian dalam keadaan seimbang. Pada awalnya, diasumsikan pengeluaran agregat adalah AE0 dan tingkat harganya P0. Pengeluaran agregat akan menyebabkan keseimbangan pendapatan nasional dicapai di titik E0. Dan dengan demikian, pada mulanya pendapatan nasional adalah Y0. Sesuai dengan keadaan keseimbangan yang asal dalam gambar B, ditunjukkan kurva AS yang melalui titik A yang menggambarkan harga adalah P0 dan pendapatan nasional realnya adalah Y0. Selanjutnya, efek perubahan penawaran uang ke atas keseimbangan AD dan AS. Analisis ini menunjukkan bagaimana keadaan mempengaruhi keseimbangan AD dan AS. Yang pertama, keadaan di mana kurva AS landai. Bisa dilihat pada gambar di atas, kurva AD dan kurva AS0 yang bentuknya landai. Keseimbangan AD dan AS yang asal adalah di E. Dengan demikian, tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional real Y0. Pertambahan penawaran uang mengalihkan kurva AD menjadi AD1 dan menyebabkan keseimbangan bergeser ke S1. Kedudukan keseimbangan ini menunjukkan tingkat harga mengalami kenaikan yang relatif kecil dan pendapatan nasional real mengalami kenaikan yang relatif besar. Yang kedua, keadaan di mana kurva AS curam. Pada keadaan 2, harga mengalami kenaikan yang lebih tinggi dan pendapatan nasional real mengalami pertambahan yang lebih rendah. Kesimpulan peran uang dalam perekonomian. Melalui kurva AD dan AS dapat dibuktikan bahwa pandangan golongan klasik dan Keynes tidak sepenuhnya benar. Pandangan klasik kurang tepat karena yang pertama, kesempatan kerja penuh tidak selalu tercapai, oleh sebab itu T dapat berubah. Kenaikan harga yang mungkin berlaku tidak sebesar seperti yang diramalkan oleh teori kuantitas, sedangkan kelemahan teori Keynes adalah analisisnya tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang Y atas tingkat harga. Kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Ada 3 jenis tindakan. 1. Melakukan jual beli surat-surat berharga. 2. Membuat perubahan ke atas suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan. 3. Perubahan ke atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank perdagangan. Operasi pasar terbuka, mengubah suku bunga dan suku diskonto, mengubah tingkat cadangan umum. Kebijakan moneter kuantitatif dibagi menjadi 2 jenis. 1. Pengawalan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. 2. Pembujukan moral. Dalam melaksanakan kebijakan ini, Bank Sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu. Efek kebijakan moneter dalam grafik. Grafik A menunjukkan efek kebijakan moneter dalam analisis pengeluaran agregat Y sama dengan AE. Pengeluaran agregat pada ketika ekonomi mengalami kemunduran. Efek kebijakan moneter dapat pula diterangkan dengan menggunakan analisis AD dan AS seperti ditunjukkan di dalam grafik B. Keseimbangan asal yaitu pada ketika perekonomian sedang mengalami kemunduran dicapai di E0 yaitu tidak persilangan di antara AD0 dan AS.